Setiap kali sebelum berkomunikasi dengan pacar pria ini, dia akan kebiasaan memegang bola daging ini. Sampai-sampai hanya dengan mengelus lembut tubuhnya, dirinya bisa mengubahnya menjadi bentuk apapun yang diinginkannya. Namun ketika dia mengulurkan tangan kotor ke badannya si atlet kulit putih sejauh 18 meter ini, atlet tersebut bukannya berubah menjadi monster, malah tubuhnya sendiri terkena satu serangan tak terlihat yang langsung memotong. Hanya karena ada seorang pria lain yang menjadi tuan rumah di dalam tubuh Fushiguro. Pria tersebut adalah Sukuna, raja kutukan terkuat dari 1000 tahun yang lalu. Saya satu-satunya di dunia untuk menghancurkan sepenuhnya pertahanan mental Fushiguro. Langsunglah Minamoto mengubah Shunpei menjadi monster yang setengah manusia setengah hantu, dan membuatnya mulai menyerang Fushiguro. Fushiguro tidak bisa sama sekali melawan teman baik yang berubah. Dia hanya bisa mencoba sebisa mungkin mengendalikan Shunpei, sambil memohon kepada Sukuna di dalam tubuhnya untuk menunjukkan belas kasihan. Tolong pulihkan Shouko ke bentuk semula. Selama Sukuna bersedia membantu, Yuji Itadori bersedia membayar harganya. Namun sungguh tak terduga, Sukuna tiba-tiba menolak Yuji tanpa ragu sedikitpun, dan mulai terus menghina Yuji. Dia hanyalah iblis polos dan tak berguna. Atau mungkin coba lihat iklan selama 30 detik. Saat itu Yuji baru menyadari betapa bodohnya dirinya. Membuang seluruh harga diri untuk memohon bantuan setan. Bila dipikir-pikir, Sukuna dan Mahito sama-sama kutukan tanpa belas kasihan. Melihat Shouko di depannya perlahan slowly kehilangan nafas. Dahulu membayangkan bisa menjadi gambar indah bertarung bersama sebagai rekan sekolah. Saat ini hancurnya dibawa ejekan terus Mahito. Apa yang bisa saya katakan? Mahito dengan kemampuan tak terhingga penyembuhan tubuhnya. Seolah-olah tidak peduli dengan serangan semacam itu. Siapa yang tahu pada saat berikutnya, darah hidungnya tiba-tiba mengalir. Orang itu langsung bingung. Ini artinya, serangan bisa langsung menyakiti jiwa. Menghadapi musuh yang tak terkalahkan. Membunuhmu. Yuji terus mengejar dan menyerang orang itu dengan gila. Namun orang itu bisa bebas beralih bentuk tubuhnya. Dengan kecepatan Yuji, dia tidak bisa mengendalikan orang itu sama sekali. Jadi cara terbaiknya adalah memberikan serangan terkuat sekuat tenaga. Meskipun harus melakukannya ribuan kali, hancurkan dia. Sementara itu, orang itu juga berubah menjadi mode pembantaian. Setiap serangan yang dilancarkan berpotensi memotong Yuji menjadi potongan-potongan. Untuk menghindari serangan, Yuji harus melompat dari gedung tinggi. Namun, pada saat berikutnya, orang itu menyulap tangan kanannya menjadi bor listrik. Meskipun dengan sempurna berhasil dihindari oleh Yuji dengan gerakan kilat. Namun pertukaran kedua dari tali itu langsung menusuk telapak tangan Yuji secara keseluruhan. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuh jiwaku? Dengan marah, Yuji menarik Sukuna ke bawah. Kemudian, dengan memperhitungkan tenaga, dia memukul tanah dan menciptakan awan debu yang menyembur. Kemudian, dengan memperhitungkan tenaga, dia memukul tanah dan menciptakan awan debu yang menyembur. Serangan tiba-tiba yang tidak terduga menembus tubuh Yuji. Semua ini berada di bawah kendali Sukuna. Langsung setelah itu, dia menggunakan kekuatannya. Namun, yang datang padanya adalah siku Yuji yang penuh dengan kemarahan. Namun, pada saat seru berikutnya, suasana kematian yang sangat menekan menusuk ke arah mereka. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuh jiwaku? Mengingat kita bersama-sama mengejek anak ini. Aku akan memberi belas kasihan padamu kali ini. Ini tidak akan terjadi lagi. Melihat Raja Kutukan yang tegak di depannya, Sukuna sama sekali tidak bisa melawan. Sebelum dia bisa melepaskan diri dari ketakutannya. Namun, yang datang menghadapinya adalah kepala siku Yuji yang penuh dengan kemarahan yang mendalam. Setiap kali berulang. Meskipun wajahnya sudah berubah tetapi masih belum cukup memuaskan.